Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang strategi distribusi dalam pemasaran syariah. Sebelum ke materi pertama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Ja'far Shodiq, NIM 2013115303, dan saya sendiri Widayah, NIM 4118085. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan peran saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian tujuan dari saluran distribusi. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikannya. Kemudian peran utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. Materi selanjutnya tentang saluran distribusi offline. Saluran distribusi langsung atau offline adalah saluran distribusi yang langsung menghubungkan perusahaan dengan konsumen tanpa melalui perantara. Dari hasil wawancara dengan kompetitor dan saluran distribusi yang tepat untuk digunakan untuk menyalurkan produk ke konsumen ialah dengan melakukan saluran offline, yaitu toko fisik, pameran, dan komunitas. Karena rata-rata konsumen menyukai untuk melihat secara fisik dari produk yang akan dibelinya, sehingga konsumen menjadi lebih percaya terhadap produk dan perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang saluran distribusi online. Strategi pemasaran yang baik saat ini adalah sistem yang berbasis pada jaringan. Maksudnya adalah sistem pemasaran ini bersifat online. Adapun manfaat pada sistem ini yaitu bisa dirasakan bagi semua belah pihak, yakni pihak penjual dan pembeli. Pada dasarnya pemasaran online adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Sesuai perkembangannya, pemasaran online tidak hanya menggunakan media website, tapi juga email dan aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di atas protokol internet. Bagi para penjual, menerapkan sistem seperti ini berarti memangkas pengeluaran yang biasa dikeluarkan dalam sistem lama. Materi selanjutnya yaitu tentang saluran distribusi dalam perspektif Islam. Saluran distribusi perspektif manajemen pemasaran syariah yaitu seorang pembisnis muslim tidak akan melakukan tindakan kezaliman terhadap pesaing lain, suap untuk melicinkan saluran pemasarannya, dan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nabi Muhammad SAW melarang pemotongan jalur distribusi dengan maksud agar harga naik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW melarang penghadangan rukban, serta melarang pula berlomba-lomba menaikkan penawaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam juga melarang adanya ihtikar atau penimbunan, sebab ihtikar akan menyebabkan perhentinya saluran distribusi yang mengakibatkan kelangkaan, sehingga harga barang tersebut akan meningkat. Larangan ihtikar didasari hadis yang menyebutkan bahwa tidaklah orang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konflik dan persaingan dalam saluran pemasaran. Konflik saluran vertikal berarti konflik antara tingkat-tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Misalkan, supermarket sekarang telah menampilkan atau menjual pula alat-alat kecantikan, obat-obatan, pakaian, majalah, dan berbagai macam makanan lainnya. Akibatnya para pengecer lain menjadi terjepit, sehingga timbullah konflik yang tidak diinginkan. Konflik bisa juga terjadi antara produsen dengan perantara. Sedangkan konflik saluran horizontal adalah konflik antara anggota-anggota pada tingkat yang sama dalam saluran tersebut.
Konflik multisaluran terjadi apabila produsen tersebut menciptakan dua atau lebih saluran yang melakukan penjualan ke pasar yang sama. Materi selanjutnya yaitu tentang praktik pemasaran e-commerce. E-commerce adalah melibatkan lebih dari satu instansi dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. Sehubungan dengan itu, semua pihak yang berkepentingan dalam perkembangan perusahaan harus melakukan suatu teknik pemasaran yang efektif dan efisien sebagai sarana informasi dan komunikasi. E-commerce merupakan terobosan dalam dunia informasi karena dapat memberikan suatu informasi dalam bentuk lebih menarik, menyenangkan, dan online setiap saat tanpa batas waktu. Tentu saja harus didukung perangkat teknologi yang ada. Berkaitan dengan itu, baik perusahaan yang sudah mapan maupun yang belum dapat menjadikan objek dalam penerapan pemasaran melalui e-commerce. Dalam e-commerce, kita dapat menjual produk-produk baik berupa barang maupun jasa secara online. Dan pada umumnya, calon pelanggan dapat membaca, melihat, memesan, dan membayar produk-produk yang ada di perusahaan secara online. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.